jadi 20 orang. Oke, sambil menunggu yang lain, tugas yang pertama ya, masih ada yang belum mengumpulkan, ada 5 orang. Franciscus Rizaldi, Gabriel Dini, Ilham Arsad, Jenny, dan Fian. Nah, berarti kalian nilainya tidak ada karena sudah telat ya, kalian tidak mengumpulkan. Ada nggak yang di sini? Ada? Aronot, mana Aronot? Oke, sambil menunggu 1 menit lagi, terkait materi yang kemarin ada yang ditanyakan mungkin. Fredericus, Gregorius, Sami, mana nih? Silakan. Ya, saya tunggu penuh bangkunya ya. Zoom-nya sudah tampak ya? Lanjut. Siap. Oke, ada yang ditanyakan, Aronot Delta ini ngulang lagi atau gimana nih? Ngulang, Pak. Kamu kok ulang lagi, kenapa? Nilainya D+, Pak. Saya atau bukan dosennya? Ya, Pak. Dosennya siapa? Pak Arif. Sama Bapak ya? Kenapa kok bisa sampai D+? Kamu nggak ngumpulkan tugas atau bagaimana? Ya, Pak. Tugas sudah dikumpulkan semua, cuma UAS, Pak, yang bermasalah kemarin. Karena bermasalah dengan jaringan, nggak terkirim, Pak, UASnya. Ya, nanti tolong ya, jangan ulang lagi ya. Pada kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya supaya tidak mengulang lagi. Oke, saya mulai ya. Kalau nggak ada pertanyaan, supaya tidak terlalu lama, saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Silakan, karena ini sudah ada bangku ya, kelihatan ya. Nah, masih ada bangku yang kosong, berarti nggak masuk ini ya. Ada 25 orang. Silakan diperhatikan. Oke, saya mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan ekonomi teknik kelas B. Kita menggunakan Zoom. Jadi ini tampilannya Zoom. Jadi saya tahu untuk masing-masing dari kalian ya yang tidak masuk dan mengikuti perkuliahan ataupun yang tidak menghadiri untuk hari ini. Oke, pada hari ini Bapak akan menjelaskan ke materi selanjutnya. Nah, sebentar saya share screen. Oke, apakah sudah nampak share screen? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Semoga kalian melihat lagi ya, melihat materi. Saya ulangi sedikit aja karena untuk minggu yang lalu kita membahas laporan keuangan ya untuk minggu ketiga, dan hari ini kita akan membahas cash flow dan depresiasi. Jadi apa sih sebenarnya kalau kemarin di laporan keuangan di sini ya, laporan keuangan kemarin ini sudah saya berikan ke materi sebelumnya. Jadi saya ulangi sedikit supaya tidak lupa. Jadi masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik, yaitu
masalah itu yang memang dirasa cukup penting, kemudian masalah itu tidak bisa diselesaikan, tetapi memerlukan analisis yang lebih teliti, dan masalah itu memiliki aspek ekonomis, jadi terkait dengan anggaran misalnya, maka kita memerlukan analisis ekonomi. Nah, ini sudah ya pengambilan keputusan, ada beberapa tahap. Jadi sebagai seorang engineering atau teknik sipil, ketika pengambilan keputusan itu kita mempunyai beberapa langkah. Tapi tidak hanya kita mengambil secara terburu-buru dan bisa mengakibatkan dampak yang merugikan. Jadi ini beberapa langkah. Selamat pagi, Pak. Ada beberapa langkahnya yang sudah saya berikan juga minggu yang lalu. Kemudian ada prinsip pengambilan keputusan. Nah, ini ada menggunakan ukuran yang umum dan memperhitungkan hanya perbedaan. Nah, ini bisa dibaca pada materi yang ada di Google Classroom. Kemudian melakukan evaluasi keputusan yang dapat dipisah. Misalnya, perusahaan memisahkan keputusan finansial dan investasi. Kenapa sih ini harus dipisahkan? Karena ketika perusahaan itu laporan keuangannya itu dicampur, maka akan kebingungan mana yang merupakan investasi untuk jangka panjang dan mana yang untuk misalnya untuk membayar karyawan dan lain sebagainya. Kemudian ambil sudut pandang sistem, ada perusahaan swasta, PT, dan juga ada agen publik atau sektor publik. Gunakan perencanaan ke depan yang umum, bandingkan alternatif dengan bingkai waktu yang sama. Jadi ini proposal teknik. Jadi proposal teknik adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal dalam rangka mengimplementasikan suatu model. Jadi di sini misalnya bagaimana yang harus kita lakukan agar metode ceramah yang dilakukan itu berjalan efektif dan efisien seperti itu. Nah, ini sudah ya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi rentang waktu dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Jadi baik buruk atau berkembangnya suatu perusahaan itu kita lihat dari laporan keuangan. Jika laporan keuangan itu memiliki susunan yang sistematis, kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan, itu berarti suatu perusahaan itu laporannya itu bagus. Nah, di sini ada fungsi, tujuan, dan sifat. Jadi kemarin sudah Bapak berikan apa sih fungsinya dari laporan keuangan, kenapa kita harus merancang atau membuat tujuannya dari laporan keuangan, dan bagaimana sifat laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan itu dilaporkan per bulan. Kemudian setiap tahunnya kita laporkan untuk tutup buku per tahun. Apakah perusahaan itu mengalami rugi ataupun perusahaan itu mengalami keuntungan. Nah, di sini ada hari ini kita akan belajar terkait dengan cash flow, aliran keuangan dan depresiasi, nilai penyusutan. Kita breakdown satu persatu. Ini ya isi laporan keuangan itu berbagai macam. Ada neraca, ada laporan laba rugi, ada arus kas. Yang kita pelajari ini cash flow. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan operasional. Kemudian ada catatan laporan keuangan. Kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan. Nah, ini penjelasannya sudah ya kemarin di materi. Nanti silakan ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, kita masuk materi untuk hari ini. Kita akan membahas cash flow. Apa sih cash flow? Atau aliran uang atau arus kas. Nah, namanya aliran itu kan mesti berjalan dari satu tempat A ke tempat B. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi,
dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Nah, dalam satu periode bisa 1 tahun. 1 tahun itu nanti dievaluasi bagaimana arus aliran uangnya, apakah ada di aliran keuangan itu mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, di cash flow ini ada isinya ini ya, ada kegiatannya operasi. Misalnya suatu PT atau CV ada kegiatannya, ada berapa dana yang dibutuhkan, kemudian ada kegiatan transaksi investasinya, ada kegiatan pendanaannya, kemudian ada juga bagaimana nanti membayar karyawannya per bulan, itu semua ada di cash flow. Fungsinya apa, Pak? Jadi fungsi dari cash flow secara umum, ya ini secara komprehensif atau secara makro, yaitu melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu. Cash flow itu, selain itu fungsi lainnya adalah yang pertama yaitu fungsi likuiditas. Apa itu likuiditas? Yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya kemampuan perusahaan untuk membayar karyawannya, misalnya membeli peralatan ketika dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi anti-inflasi, yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara terus-menerus atau secara kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar. Karena kalau kita berhubungan dengan pasar atau jual beli, pasti ada harganya yang menurun atau harganya yang mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi capital growth, yaitu pertumbuhan modal. Pasti itu semua nanti hubungannya dengan cash flow seperti itu. Karena kita di situ kita berhubungan dengan proyek ya, cash flow proyek. Jadi bagaimana aliran uang berhubungan dengan suatu proyek dapat menjadi 3 kelompok. Jadi cash flow yang terkait dengan aliran proyek di sini ada 3. Yang pertama yaitu initial cash flow atau aliran uang awal. Jadi bagaimana pemasukan di awal berapa, kemudian operational cash flow atau aliran uang operasional. Bagaimana suatu perusahaan menggunakan uang itu untuk membiayai operasional, membayar karyawan, mengadakan alat ATK dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terminal cash flow atau aliran uang akhir. Nanti akhirnya itu kita masukkan ke neraca, apakah suatu perusahaan itu mengalami rugi ataupun mengalami keuntungan. Terus bagaimana Pak cara penyusunan? Ini secara umum bagaimana penyusunan cash flow? Yang pertama yaitu kita harus menentukan minimum uang, yaitu menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Pasti suatu perusahaan itu mempunyai perkiraan kebutuhan, range harga seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Jadi cara penyusunannya itu seperti ini. Yang pertama kita menemukan uangnya itu berapa, uang minimumnya, estimasinya berapa. Kalau misalnya kita contoh ya, secara implikasi di dalam proyek, ketika mungkin contohnya saya bergerak di bidang konsultasi, saya menerima proyek nilainya misalnya 100 juta. Ya, 100 juta itu nanti dilihat dana anggarannya berapa yang diterima perusahaan, berapa keuntungan. Misalnya keuntungan dipatok suatu perusahaan, misalnya perusahaan saya 30%, berarti 100 juta 30% dari 100 juta 30 juta. Berarti dari 100 juta 30 juta itu harus dimasukkan kas untuk keuntungan, misalnya perusahaannya seperti itu. Jadi masing-masing perusahaan atau masing-masing badan usaha misalnya itu mempunyai batas atau aturan sendiri berapa yang minimal yang harus diterima. Jadi kita menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran, ada range harganya seperti kalian nanti menyusun RAP atau rencana anggaran biaya. Kemudian menyusun perkiraan kebutuhan dana, berapa hutangnya, berapa saya nyewa dan lain sebagainya. Kemudian menyusun kembali, setelah itu menyusun kembali pengeluaran transaksi-transaksi yang memang kewajiban kita untuk dikeluarkan itu dikeluarkan dulu. Nanti baru disusun untuk kegiatan ini harus berapa juta, sekian seperti itu. Nah, kalau kita melihat diagram cash flow ini masih kelihatan ya, suara saya masih terdengar?
Mohon Masih, responnya. Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Dari diagram cash flow ini kita bisa melihat garis waktu. Nah, ini garis waktu dari 0. Misalnya ini tahun ke-1, tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-5. Asumsikan periode diskrit 0, 1, 2, 3 sampai 5 dan seterusnya ya. Konvensi akhir periode haruskah terjadi pada akhir suatu periode? Misalnya 5 tahun, berarti tahun ke-0, 1 sampai 5 tahun. Waktu 0 itu yang saat ini, berarti saat ini itu diasumsi tahun ke-0. Kemudian 5 itu adalah akhir periode, misalnya 5 tahun. Kalau misalnya nanti soalnya atau kebutuhannya 10 tahun, ya berarti kita bikin lagi 6, 7, 8, 10. Nah, ini contoh garis waktunya terkait diagram cash flow. Kemudian ada penamaan. Panah mewakili arus kas seperti panjangnya menunjukkan banyaknya. Seperti ini ya. Arah menunjukkan tanda kalau positif itu ke atas ya. Kemudian kalau pengeluaran itu ke bawah. Rangkaian arus kas NPL itu bisa memiliki N+1 buah arus kas. Misalnya saya menghitung periode kelima berarti N+5. Ini periode pertama berarti N+1 seperti itu. Nanti supaya lebih paham kita lihat nanti di contoh soalnya. Nah, itu tadi cash flow ya. Saya masuk ke depresiasi. Sebelum masuk ke depresiasi ada yang ditanyakan? Kalau Pak Ilham ini. Ilham ada yang ditanyakan? Ilham? Baik, Pak. Mungkin saya bertanya dari sudut pandang hukum, Pak, berkenaan dengan cash flow tadi, Pak. Silakan. Nah, cash flow itu kan arus kas, Pak. Kemudian ada periode-periode untuk bagaimana kita bisa mengetahui defisit dan sebagainya. Nah, kalau dari sudut pandang hukum, apakah ada aturan hukum yang kemudian sebagai dasar, aturan dasar ketika suatu individu meminta kepada suatu lembaga untuk menangani suatu proyek dan sebagainya, itu apakah ada aturan hukum yang bisa dijadikan hak dia untuk menuntut, Pak? Karena di situ kan tadi dijelaskan tentang cash flow itu ada satu diksi kewajiban di situ. Nah, yang mana? Yang tidak mana? aturan hukum negara. Terus ke belakang, Pak, ke belakang terus. Mohon maaf, ke belakang terus. Terus. Yang mana? Bentar, Pak. Lagi, Pak, belakang lagi, Pak. Nggak ada. Yang mana ya? Ini kan pertemuan yang minggu lalu. Iya, Pak, ada satu diksi kewajiban tadi, Pak, kalau saya tidak salah baca tadi. Yang mana nggak ada nih loh, sudah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Maksudnya dari cash flow tadi, apakah ada landasan hukumnya, landasan hukum negara, Pak? Untuk bagaimana ketika ada persoalan yang tidak sesuai, bisa dituntut gitu, Pak? Dituntut seperti apa ya? Jadi cash flow, misalnya contoh ya, saya punya CV. Saya punya CV, pasti saya punya laporan keuangan. Ya, paham ya? Salah satunya itu cash flow. Laporan keuangan kan banyak kemarin ini. Kalau kita bahas satu persatu nanti nggak selesai, saya mengambil laporan cash flow dan depresiasi nanti ya. Nah, cash flow itu untuk mengetahui apakah perusahaan saya itu aliran dananya atau aliran uangnya itu lancar. Nah, tadi salah satu fungsinya seperti ini kan. Ada fungsinya ini. Misalnya contoh, fungsi secara umum melihat aliran uang terjadi berbagai waktu. Misalnya satu tahun saya mendapat kegiatan 10 proyek misalnya, masing-masing proyek nilainya ada 100 juta, ada 1 miliar. Nah, dari cash flow itu berarti kita membuat cash flow dari satu kegiatan. Apakah nanti rugi nggak kira-kira cash flow aliran itu sesuai nggak? Nah, dari masing-masing untuk breakdown berapa anggaran dikeluarkan itu tergantung dari masing-masing kegiatan. Nah, kalau kalian ingin lebih jauh nanti dipelajari di pengadaan barang dan jasa. Nanti juga saya ajar. Di situ ada namanya
kerangka acuan. Jadi kerangka acuan di situ ada biaya-biaya yang memang harus kita keluarkan. Misalnya saya proyek jembatan ya, misalnya bidang fisik. Nah, di proyek jembatan itu masih kedengaran ya? Iya Pak, masih Pak. Masih Pak. Ya, ini contoh analoginya. Di proyek jembatan itu kan pasti membutuhkan tenaga ahli apa? Ahli sipil ya, ahli perencanaan, ahli arsitek, dan ahli ekonomi untuk untuk menghitung biaya. Nah, itu kan pasti kita mengeluarkan biaya berapa kos yang harus saya hire untuk membiayai misalnya 4 tenaga ahli. Nah, di cash flow ini untuk mengatur bagaimana supaya satu kegiatan itu saya tidak mengalami kerugian. Masa mau punya kegiatan rugi? Maksudnya punya badan usaha nggak mungkin. Karena ada karyawan yang harus dibayar, ada beberapa biaya-biaya nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya, ada biaya tetap, biaya variabel yang memang rutin harus kita keluarkan. Jadi fungsinya seperti itu untuk melihat aliran uang yang terjadi di berbagai waktu. Berbagai waktu itu kan tergantung kegiatan, atau kegiatan tahunan, atau kegiatan sebulan seperti itu. Paham ya? Kalau aturan maksudnya bagaimana? Aturan. Berarti ini lebih ke internalisasi perusahaan atau CV, Pak? Iya, ini kan nanti kalian diharapkan bisa mengetahui ketika misalnya walaupun kalian teknik sipil, kalian nanti tahu, oh misalnya kalian seorang direktur meng-hire seorang ahli ekonomi. Nah, untuk penghitungan laporan keuangan cash flow kan tahu, oh ini dari mana. Nah, kalau kalian nggak tahu kan nanti bisa dibohongin seperti itu. Paham ya? Jadi kalian kan kemarin di awal seorang manajer teknik harus tahu juga di bidang ekonomi minimal seperti ini di fungsi dari mata kuliah yang Bapak ajar. Gitu. Paham ya, Ilham? Secara umum. Iya, Pak, paham, Pak. Ya, gitu ya. Jadi bukan kalau segi hukum pasti yang mempunyai PT atau CV itu sudah berbadan usaha. Nah, badan usaha bisa mengikuti lelang, nanti di pengadilan lelang bisa mengikuti lelang yang diadakan swasta, oleh pribadi, ataupun oleh pemerintah. Nah, di pengadaan barang, nanti di semester di mata kuliah pilihan, itu yang saya ajar, itu nanti ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi. Harus mempunyai laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu adanya nanti di kerangka acuan analisis yang harus dipelajari nanti lebih lanjut di seperti itu. Tadi fungsi secara makro seperti itu. Paham ya? Paham ya kira-kira. Yang lainnya juga ya. Oke, yang lainnya? Paham, Pak. Nanti sambil perjalanan waktu ada contoh soal. Oh ternyata kalau penjelasan tanpa adanya contoh soal nanti agak kebingungan seperti itu. Ya. Ada lagi? Wilfridus? Wilfridus ada? Atau yang lainnya? Yang cewek mana yang cewek ini? Dharma atau Ambrosius? Ambrosius ini ulang apa enggak ya? Enggak ya? Ulang, Pak, ulang. Ngapain ulang? Nggak tahu, itu nilainya kurang. Saya yang ngajar. Sudah lupa, Pak. Dosennya siapa yang ngajar? Bu Lima. Iya, Oke, yang ulang-ulang jangan ulang lagi ya. Saya harapkan seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke depresiasi. Nah, apa sih depresiasi? Jadi depresiasi itu nilainya itu secara umum usut ya. Nilainya itu misalnya ini ya, contoh ya HP. Saya beli tahun 2021 ya. Misalnya 5 tahun lagi nilainya naik apa berkurang kira-kira? Berkurang. Nah, itu secara gampangnya itu namanya depresiasi. Jadi depresiasi secara penjelasannya yaitu penyusutan nilai fisik atau decrease in value. Depresiasi, decrease kan berarti artinya menurun, decrease in value, penurunan nilai.
yaitu barang dengan berjalannya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis aktual aset sampai umur rencana tertentu, atau useful life dengan mempunyai nilai buku atau book value atau market value. Jadi nilainya itu dari tahun ke tahun itu nilai umum atau nilai manfaatnya itu berkurang seperti itu. Contohnya tadi ya, itu nanti berlaku juga di misalnya perusahaan itu mempunyai kendaraan atau mempunyai yang terkait untuk pekerjaan fisik, itu pasti mereka melakukan nilai depresiasi value. Jadi apakah perusahaan itu nanti kita beli lagi atau kita nyewa? Nah, itu nanti lewat penghitungan depresiasi. Mana yang lebih menguntungkan perusahaan, mana yang mengeluarkan biaya yang minimal seperti itu. Penurunan atau penyusutan nilai pasar, penurunan nilai pakai atau penggunaan, dan penurunan alokasi kos fungsi waktu kegunaan dan umur. Jadi penurunan itu berbagai macam, ada nilainya pasar, kemudian kegunaannya itu sudah berkurang, kemudian penurunan alokasi kos fungsi waktu dan umurnya. Misalnya penggunaan mobil semakin lama kan umurnya, misalnya 10 tahun penggunaan, pasti memerlukan biaya untuk istilahnya servis, dan makin lama kan makin rusak seperti itu. Jadi nanti dihitung berapa sih nilai depresiasinya seperti itu. Nah, kalau kita melihat secara tabel diagram, cara mau gambaran depresiasi seperti ini. Di sini misalnya ada 5 tahun ya. Kita umurnya manfaat suatu barang itu 5 tahun, ya, ada 5 tahun. Ini namanya useful life. Nah, nilai suatu barang ini diasumsikan 5 tahun. Nah, di sini ini adalah total depreciation charge, berarti biaya nanti pengurangan selama 5 tahun itu berapa? Di sini ada cost-nya, kemudian adalah salvage value, berarti nilai yang istilahnya unuseful, tidak berguna. Nah, range-nya jarak nilai dan salvage value ini namanya total depreciation charge, seperti itu. Nanti misalnya tergantung, misalnya ada contoh soal 5 tahun, 10 tahun itu tergantung, misalnya 10 tahun yang kita bikin tabel 10 tahun seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua barang bisa didepresiasi? Itu tidak. Jadi ada prasyaratnya. Nah, ketentuannya apa? Apa barang yang bisa depresiasi? Jika memenuhi ketentuan yang pertama, harus digunakan dalam bisnis atau menghasilkan pendapatan. Nah, kalau barang pribadi ya tidak bisa. Nah, digunakan bisnis, misalnya persewaan seperti itu. Misalnya persewaan rental seperti itu kan bisa didepresiasi. Harus mempunyai nomor efektif yang dapat ditentukan. Misalnya mobil ini 5 tahun harus ganti, atau 10 tahun harus melakukan perawatan seperti itu. Sesuatu yang dapat dipakai, selanjutnya sesuatu yang dapat dipakai sampai aus, rusak, diperbaikan menjadi tidak dipakai. Nah, seperti itu. Kemudian ketentuan yang lain, bukan merupakan barang inventory stok dalam perdagangan atau barang investasi. Nah, itu seperti misalnya tanah. Tanah itu makin lama makin turun atau makin meningkat harganya kira-kira? Meningkat, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Ya karena kebutuhan, Pak. Semakin jauh kebutuhan orang untuk pembangunan dan sebagainya itu meningkat, Pak. Sehingga harga dari nilai dari tanah juga akan meningkat. Selain karena itu, stok nggak mungkin menurun ya kalau tanah. ya, Pak. Yang lainnya? Nah, kita masuk sini ya. Barang berwujud tangible dan tak berwujud. Barang berwujud. Nah, ini misalnya barang pribadi, bisa mesin, kendaraan, alat angkutan barang. Barang roti, misalnya tanah, bangunan. Tanah tidak terdepresiasi karena umur efektif tidak ditentukan. Nah, ini alasannya seperti itu, yang lebih tepatnya. Tanah tidak dapat terdepresiasi karena umur efektif tidak bisa ditentukan. Bisa nggak menentukan umur efektifnya tanah? Kan nggak bisa. Nah, makanya tidak bisa, tidak terdepresiasi, makanya harganya nggak mungkin menurun seperti itu. Nah, ini tadi ya, tidak terdepresiasi karena umur efektif tidak ditentukan. Nah, syaratnya di depan nggak harus mempunyai umur efektif tidak ditentukan. Kalau tidak dapat ditentukan di pribadi tidak bisa terdepresiasi. Nah, itu alasannya salah satunya.
barang tak berwujud, misalnya hak cipta, hak paten, catatan, kita tidak membahas depresiasi atas barang tak berwujud karena proyek-proyek kita kan tidak melibatkan hak cipta, karena kita di teknik sipil itu tidak terkait dengan hal tersebut. Nah, ini batasannya seperti itu. Nah, nanti yang ini nanti lanjut di video ya. Nanti saya berikan contoh soal, cara membahasnya, dan oret-oretannya. Nanti silahkan lihat di Google Classroom. Oh ya, catatan, siapa yang saya keluarkan di Google Classroom, silahkan masuk dan dilengkapi dengan foto dan nama ya. Supaya nanti apa, saya tidak bingung ketika mengkoreksi nilai. Karena ada yang 2 nama, kemudian agak ada namanya. Silahkan diperbaiki, nanti setelah ini saya tutup kembali linknya, supaya bisa melanjutkan perkuliahan kita. Nah, yang dilanjut dalam video ini nanti kita membahas ini ya, metode depresiasi. Tadi kalau tadi sudah pengertian secara umum, nah kita metodenya ada 4 ini. Nah, 4 ini nanti saya berikan contoh soalnya, seperti biasa, contoh soal, dan nanti ada tugasnya. Jadi ada tugas kedua supaya memahami masing-masing metode. Silahkan nanti dilihat di Google Classroom, kemudian silahkan absen, kemudian silahkan melihat materi, menyimak video, dan melihat tugasnya. Oke, sudah melihat video sebelumnya ya. Kalian minggu lalu ya, kalian lihat dahulu materi yang minggu lalu, kemudian kita lanjutkan di perhitungan depresiasi atau metode depresiasi. Saya ulangi, depresiasi kalau kemarin artinya apa? Jadi depresiasi adalah penurunan nilai fisik suatu barang atau penyusutan. Nah, metodenya itu ada 4. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method, kemudian metode keseimbangan murun atau declining balance method, atau yang disebut juga dengan declining balance method. Yang ketiga ada metode jumlah angka atau sum of the years digit method. Yang keempat itu ada metode unit produksi atau unit of production. Jadi di sini unit produksi ini kita melihat dari produksi dari suatu perusahaan itu, bagaimana nilai depresiasinya. Oke, teman-teman mahasiswa, kita mulai. Saya jelaskan yang pertama yaitu metode garis lurus, bagaimana cara penghitungannya. Nah, sebelum saya melanjutkan, perlu diketahui bahwa pengertian dari masing-masing atau istilahnya, yang pertama cost itu adalah biaya original aset, jadi biaya originalnya atau biaya dari suatu aset dari suatu perusahaan. Kemudian ada 2 namanya nilai buku atau book value atau yang disebut dengan BV. Itu artinya adalah suatu nilai barang yang sudah tidak terlalu bermanfaat dari segi pasarnya. Kemudian yang ketiga ada nilai pasar atau yang disebut dengan market value, yaitu apa? Nilai barang yang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli. Jadi ada kesepakatan nilai itu timbul atau nilai itu terjadi ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat ada useful life atau umur efektif. Di sini yaitu harapan atau estimasi jangka waktu penggunaan barang. Yang keempat ada nilai sisa atau salvage value atau residual value, yaitu estimasi nilai barang pada akhir umur efektifnya. Jadi pada akhir umur efektifnya itu mempunyai nilai berapa atau nilai sisanya berapa. Nah, yang pertama adalah kita membahas terkait metode garis lurus atau straight line methods. Apa itu? Kita lihat rumusnya. Rumusnya depresiasi per tahun yaitu cost. Tadi ya, cost nilai suatu barang dikurangi residual value. Nilai akhirnya dibagi umur atau useful life-nya itu berapa. Nah, saya berikan contoh. Yang pertama, contohnya sebuah mesin dibeli dengan harga 41 juta. Kemudian estimasi umur itu 5 tahun.
dan setelah 5 tahun barang dapat dijual dengan harga 1 juta rupiah. Kemudian pertanyaannya adalah tabelkan depresiasi tahunnya. Kemudian bagaimana caranya menghitungnya? Kita bikin tabel, tapi alangkah baiknya kalian memberi jawaban. Yang pertama adalah diketahui, ditanya apa, kemudian baru jawab. Contoh, ini diketahui berarti cost-nya itu diketahui 41 juta. Kita tulis. Kemudian umurnya, residual value-nya itu berapa? Residual value-nya adalah 1 juta. Nah, setelah 5 tahun hasil harga akhirnya itu menjadi 1 juta. Maka 41 juta dikurangi 1 juta, kemudian dibagi nilai useful life-nya itu berapa? Nah, di sini ketahui 5 juta. Maka rumusnya tadi 41 juta dikurangi 1 juta dibagi 5, hasilnya depresi tahunnya per tahunnya ada 8 juta. Dicari nilai BV-nya berapa? Berarti kita tabelkan aja. Karena kita metodenya itu tiap tahun depresiasinya itu sama 8 juta, mulai tahun awal sampai tahun pertama sampai tahun kelima 8 juta, maka depresiasinya di sini ditulis 8 juta. Kemudian cara menghitung BV-nya tadi kan 41 juta, maka depresi tahun pertama kita kurangi 41 juta dikurangi depresiasi per tahunnya 8 juta, maka nilainya 41 juta dikurangi 8 juta, hasilnya 30 juta. Begitu juga sampai tahun kelima, 33 juta dikurangi 8 juta, 25 juta sampai 9 juta. Tahun kelima 9 juta kurang 8 juta, hasilnya 1 juta. Nah, seperti itu. Tapi ini saya memberikan langsung jawaban, tapi alangkah baiknya kalian untuk mempermudah, yang pertama ditulis diketahui. Misalnya diketahui tadi cost-nya adalah 40 juta, residual value 1 juta, umur useful life-nya 5 tahun, ya ditulis diketahui, ditanya, kemudian dijawab, baru kalian bikin tabel seperti ini. Oke, paham ya? Oke, saya lanjutkan ke kedua. Yang kedua adalah metode keseimbangan menurun atau declining balance method. Jadi rumusnya apa? DDB, declining double declining balance depresiasi adalah asetnya tadi, aset book value-nya dikali persentase penurunannya berapa. Oke, kita kasih contoh soalnya. Suatu mesin dibeli dengan harga 41 juta, diperkirakan efektif beroperasi selama 5 tahun. Hitunglah depresiasi DDP dengan rata-rata rate 40%. Tabelkan depresiasi tahunnya. Jadi langkahnya seperti di awal tadi ya, diketahui, ditanya jawab, kemudian kita tabelkan. Nah, ini lebih lengkap, atau tabelnya lebih lengkap daripada metode sebelumnya. Maka ditulis tadi 41 juta ya mesinnya harganya, kemudian depresiasi tahunnya, DDB rate-nya berapa? Di sini 40%, maka ditulis saja 5 tahun. Jadi ini untuk menghitung 5 tahun nanti tergantung soalnya mau minta 10 tahun, 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun ya ditulis saja tabelnya. Tahun awal 0, kemudian tahun pertama sampai kelima, maka DDB-nya kalian tulis 40%, berarti 40% itu 0,40 dikali book value-nya tadi 41 juta di awal, kalian tulis 41 juta, maka 0,40 dikali 41 juta hasilnya adalah 16.400.000, akumulasinya 16.400.000, BV-nya tadi kan 41 juta. Nah, ditulis 41 juta, maka 41 juta dikurangi 16 juta hasilnya 24. Nah, ini sama di tahun kedua, ini berdasarkan hasilnya BV-nya di tahun pertama 24. Jadi kalau yang pertama itu yang di awal tadi metode pertama tetap, maka yang kedua ini BV-nya yang pertama dimasukkan ke sini. Jadi DDB rate-nya 0,40 dikali 24, 40% dikali 24.800, hasilnya ini. Nah, begitu juga di tahun ketiga 14, di tahun keempat dikalikan hasilnya ini, tahun kelima 5 juta. Nah, sampai
depreciation expense hasilnya 2.125.600. Nah, seperti itu. Kalian tulis tabelnya seperti ini. Oke. Nanti lihat dulu soalnya itu menggunakan disuruh menghitung metode apa. Oke. Saya lanjutkan ke yang ketiga adalah metode jumlah angka. Nah, di sini sama, soalnya sama ya yang kayak yang tadi di depan 5 tahun, tapi kita membandingkan tahun umur dengan jumlah total umur asumsi. Misalnya tahun pertama sampai tahun kelima, maka angka tahun urutan terbalik kita balik 5, 4, 3, 2, 1. Berarti 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 15. Maka faktor depresiasinya tahun pertama ya tinggal 5/15. Yang kedua adalah 4/15 sampai yang tahun kelima 1/15. Maka kita tabelkan seperti tabel yang kedua. Tadi costnya adalah 41 juta, maka DDP rate dengan metode sum of the years, maka tahun pertama ini kita masuk ke 5/15 tadi ya, 5/15 dikali 41 juta, hasilnya 13 juta. Begitu juga tahun kedua, 4/15 dikali 27 juta. 27 dari mana? Dari hasilnya ini Pak. Nah, 21 juta. Nah, ini dari mana? Ya ini 41 juta dikurangi 13 hasilnya 27 juta. Ya, paham ya? Jadi dilakukan sama seperti sampai tahun kelima 1/5 tadi ya, faktor depresiasinya dikali 13 dari big value-nya ini, maka hasilnya 926.498. Nah, begitu. Oke, saya lanjutkan di metode terakhir, yaitu metode unit produksi atau unit of production. Rumusnya apa? Kita lihat dulu rumusnya. Yang keempat adalah rumusnya adalah depreciation per unit product sama dengan cost tadi dikurangi residual value-nya, harga akhirnya, dibagi useful life unit per produk. Kalau tadi yang di awal useful life-nya per tahun, ini per produk. Kita beri contohnya. Sebuah mesin dibeli 41 juta, umur rencana taksir berarti useful life-nya tadi 5 tahun, di akhir tahun kelima BV-nya itu menjadi 1 juta. Oke. Produk di tahun pertama ini 20.000 buah, tahun kedua 30.000, tahun ketiga 25.000, tahun keempat 15.000, dan tahun kelima 10.000. Kemudian pertanyaan adalah estimasikan umur mesin dengan produksi 100.000 unit, kemudian ditabelkan. Nah, bagaimana? Seperti biasa, diketahui, ditanya, dijawab, kemudian kita bikin tabel. Rumusnya adalah tadi costnya 41 juta dikurangi 1 juta dibagi produksinya tadi kan 100 unit. Nah, kita bagi 100 unit, maka hasilnya 400 per unit. Kita tabelkan seperti biasa 400-nya, karena kita menggunakan metode keempat berarti 400 dikali number of unit. Jadi produksi dilihat tadi itu tahun pertama 20.000, maka hasilnya dari depresiasi per unit dulu per tahunnya gitu dihitung, hasilnya 400 per unit. Maka tahun pertama tadi kan produknya 20.000, maka tinggal ngalihkan 400 dikali 20.000, maka hasil depresiasinya adalah 8 juta. Kemudian tahun kedua sama 400 kali 30.000, tadi 30.000 kan, nah ini produksi kedua, maka hasilnya 12 juta. Begitu juga sampai tahun kelima, hasilnya adalah 400 dikali 10.000 unit, 4 juta rupiah. Kemudian ngitung BV-nya gimana? Kok bisa 1 juta? Maka BV-nya ini tahun yang sebelumnya 5 juta dikurangi 4 juta, maka hasilnya 1 juta. Kalau tahun pertama kan sama 41 juta dikurangi 8 juta, hasilnya 30 juta. Nah, seperti itu, jadi harus urut. Kemudian setelah kita mengetahui ya tadi metodenya, kita bandingkan depresiasi per tahunnya itu. Kalau tahun pertama tadi, metode pertama adalah straight line, itu sama depresiasinya ya ini DDP balance, kemudian ini jumlah angka tahun, yang terakhir tadi unit produksi. Nah, dibandingkan. Nah, kalau kita sudah menghitung, kita tabelkan, kita bikin diagramnya. Maka kalau yang warna yang straight line berarti kan tadi penurunan depresinya kan tetap 8 juta seperti ini. Kemudian DDP tadi yang warna merah itu menurun dari tahun pertama depresiasi
sampai tahun kelima. Begitu juga menurut angka tahun dan unit produksi yang berwarna ini apa ini, abu-abu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini diambil kesimpulan dari 600 perusahaan ya. Ini secara makro aja. 600 perusahaan, penggunaan metode depresiasi yang dipilih tergantung kepentingan manajemen perusahaan. Jadi suatu perusahaan itu memilih metode depresiasi itu tergantung dari masing-masing perusahaan tersebut. Di sini banyak memilih model straight line, jadi banyak memilih metode nomor pertama 81%, kemudian DDP 4%, unit produksi 5%, kemudian declining balance 7%. Nah, ini gambaran ya, dari gambaran metode depresiasi.